Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus, harus selalu siap ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh ketua kelasnya. Bapak akan coba mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tanya, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang baru ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, jadi setelah di akhir pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk satu, mengemukakan ciri-ciri teks eksplanasi. Dua, mengemukakan pengertian teks eksplanasi. Tiga, mengemukakan struktur teks eksplanasi. Empat, mengemukakan ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, dan yang terakhir kalian diharapkan mampu untuk setidaknya membuat kerangka untuk menulis teks eksplanasi. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kembali lagi kepada topik. Bapak akan menayangkan satu gambar untuk kalian. Silahkan lihat di PowerPoint. Nah, apa yang kalian lihat tentang gambar berikut? Iya, jadi gambar berikut merupakan gambar tentang gambar banjir ya, gambar suatu daerah yang tergenang banjir. Nah, Bapak akan berikan satu contoh teks eksplanasi untuk kalian. Nah, silakan kalian lihat. Nah, ini merupakan satu contoh teks eksplanasi yang berkaitan dengan banjir. Nah, kita hubungkan dengan gambar yang tadi ya. Untuk mengetahui apa itu sih Pak pengertian teks eksplanasi, Bapak akan buat satu pernyataan ya. Nah, jadi teks eksplanasi ini intinya berkaitan dengan fenomena alam. Kita sudah lihat kan teks contohnya. Silahkan kalian simpulkan. Ternyata bukan hanya sekedar fenomena alam ya. Silahkan kalian berargumen sendiri tentang apa itu teks eksplanasi berdasarkan contoh yang sudah Bapak sediakan tadi. Nah, bagus ya. Bapak akan coba luruskan pengertian dari teks eksplanasi sendiri. Nah, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam seperti yang banjir tadi, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi ini berisi tentang fakta ya, jadi bukan hanya mengarang saja ya, harus dengan fakta-fakta ilmiahnya yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena ini terjadi. Nah, tadi kan sudah kita lihat contoh dari suatu teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya kalian apa mengetahui tentang struktur teks eksplanasi itu apa saja? Nah, kita akan coba bedah di PowerPoint-nya ya. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada apa saja? Ternyata ada 3 ya. Kita lihat paragraf pertama ini merupakan apa? Ya, paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Ya, jadi di sini menjelaskan
mengenai latar belakang dan tinjauan umum. Topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul bagian dalam teks ini berupaya menggambarkan secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Nah, kan tadi di paragraf pertama kita sudah lihat apakah benar ini merupakan pernyataan umum. Ya, di sini kan menjelaskan tentang proses mengapa terjadi banjir ya, asal usul banjir dan penjelasan umumnya. Itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Sudah benar ya. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita kembali kepada struktur yang kedua. Nah, di sini merupakan deretan penjelasan. Prinsip pencapaian proses, sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencangkup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, kita kan sudah lihat di paragraf kedua ini merupakan akibat ya, dan dampak yang diakibatkan oleh banjir. Nah, itu merupakan dua struktur dari teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya kita lihat di paragraf ketiga. Ini berisi tentang apa? Silakan jawab. Ya, berisi tentang penafsiran penulis ya. Nah, ini disebut juga dengan interpretasi. Berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Nah, jadi interpretasi ini bersifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak dalam suatu teks eksplanasi. Nah, itu merupakan struktur dari teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui atau membedah tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Bapak sudah menyediakan dua contoh teks. Ini dia teksnya, sama-sama tentang banjir ya. Nah, ini merupakan contoh dari teks apa? Eksplanasi. Dan ini contoh dari teks eksposisi. Kita akan mengetahui ya ciri-ciri dari teks eksplanasi yang membedakannya dengan teks lainnya, yaitu dengan teks eksposisi, karena sedikit ada persamaan dari kedua teks ini. Nah, ciri yang pertama dari teks eksplanasi itu apa? Sudah Bapak singgung di awal, keilmiahan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ya, bersifat fakta, bersifat apa lagi? Kenyataan. Ya, bagus sekali. Bapak akan coba luruskan. Dari kedua contoh teks ini, ciri-ciri teks eksplanasi itu berupa yang pertama itu ada keilmiahan atau ilmiah. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini, fenomena dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta yang tadi, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan ini dapat berupa sejarah, klasifikasi, maupun definisi berdasarkan ilmu pengetahuan dan keilmiahan ya. Yang pertama itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kedua, logis. Apa itu logis? Masuk akal ya. Nah, kita kan sudah lihat tadi. Misalnya, apa penyebab dari banjir? Ya, hujan yang tidak berhenti. Apalagi? Ya, itu merupakan banjir yang disebabkan oleh ulah manusia ya. Membuang sampah ke sungai, membuang sampah sembarangan, membuat pemukiman di sepanjang sungai. Nah, itu merupakan kelogisan ya. Kenapa sih bencana banjir itu terjadi? Nah, karena beberapa hal tadi. Kalau tidak logis, misalnya
pernyataannya seperti ini. Banjir disebabkan karena kura-kura banyak populasinya. Nah, itu kan tidak bisa disebut logis ya. Tidak bisa dihubungkan bagaimana banjir terjadi dengan populasi kura-kura yang banyak. Nah, itu tidak logis, sangat tidak logis ya. Nah, jadi ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua ini merupakan logis. Yang ketiga itu ada objektif. Nah, kita sudah lihat kan tadi di contoh teksnya. Nah, apa itu objektif dalam ciri teks eksplanasi? Nah, juga disertai dengan argumen ya, argumen yang bersifat apa? Objektif. Nah, dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Ya, jadi valid ya, benar adanya. Nah, coba kalian amati lagi teksnya. Nah, yang ternyata kita bandingkan ya ciri-ciri selanjutnya. Kita lihat bagaimana perbedaan teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, ternyata di teks eksposisi ini ada tujuannya ya. Nah, tujuan dari teks eksposisi mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Nah, itu kan sama ya, memaparkan fakta sama dengan teks eksplanasi. Hanya bedanya di teks eksposisi kita bisa melihat tujuan dari teks eksposisi ini untuk mempengaruhi pembaca. Agar ini tidak terjadi harusnya ini itu kan itu ada di teks eksposisi. Agar banjir ini tidak terjadi kita harus buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai. Nah, itu merupakan ciri yang terakhir dari teks eksplanasi ya, yang membedakannya dengan teks eksposisi. Nah, jadi di teks eksplanasi ini tidak menyertai untuk mempengaruhi pembaca ya, hanya sebagai tambahan ilmu bagi para pembaca dengan menyertakan fakta realita yang logis dan keilmiahan yang ditampilkan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, silakan lihat PowerPoint-nya. Ini adalah beberapa kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Apa saja itu? Nah, ada kopula. Ada yang bisa menjelaskan apa itu kopula? Nah, jadi kopula ini adalah kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata istilah atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, itu merupakan kopula. Yang selanjutnya ada kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini digunakan pada bagian deretan penjelas, bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu peristiwa tertentu. Nah, itu kaidah kebahasaan yang kedua adalah adanya digunakannya kata kerja aktif. Yang ketiga ada konjungsi. Apa itu konjungsi, Pak? Silakan. Ada yang ingin bertanya atau berargumen? Nah, jadi konjungsi itu adalah kata penghubung ya, digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologis suatu fenomena. Misalnya, kata jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Itu merupakan konjungsi. Dan juga ada konjungsi kausalitas ya, yang tadi disebutkan dengan hubungan sebab akibat. Lalu apa saja sih Pak yang selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ini? Ada keterangan waktu, digunakan untuk menjelaskan waktu pelaksanaan fenomena. Yang selanjutnya adalah istilah ilmiah, digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, atau kronologis suatu fenomena. Itu merupakan keterangan waktu ya, jadi waktunya diterangkan di dalam teks eksplanasi.
memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, dan kronologis suatu fenomena. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, sampai sini apa kalian paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang selanjutnya kita akan membuat kerangka dalam menulis teks eksplanasi. Apa saja sih Pak langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi? Nah, yang pertama kita harus menentukan topik yang menarik. Misalnya, kalian akan mengangkat tentang tema fenomena alam, atau juga sosial atau budaya, dan apa saja yang kalian inginkan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, misalnya Bapak kasih contoh proses terjadinya tsunami. Nah, itu bisa juga diangkat sebagai topik dalam merumuskan teks eksplanasi. Yang kedua, membuat rancangan atau kerangka teks. Nah, kerangka karangan ini didasarkan pada struktur teks eksplanasi, yaitu fenomena-fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan interpretasi ya. Nah, jadi yang membuat kerangka ini kalian harus mengetahui dulu struktur dari teks eksplanasi yang 3 tadi. Yang selanjutnya ada menyimpulkan referensi. Nah, cantumkan juga di bagian referensi ini fakta dan data yang kalian kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Nah, jadi didasarkan pada kumpulan fakta-fakta ya. Jadi harus seilmiah mungkin. Yang keempat, yang selanjutnya kalian masuk ke dalam tahap mengembangkan teks. Nah, kembangkan kerangka karangan kalian hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, yang terakhir kalian harus menyunting teks. Nah, periksa dan baca kembali teks yang telah kalian buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, itu merupakan langkah-langkah atau kerangka dalam menulis teks eksplanasi. Nah, kalian sudah dapat beberapa teori yang Bapak sampaikan tadi beserta kalian. Nah, kalian akan Bapak beri soal untuk kalian jawab ya. Nanti dikumpulkan setelah akhir pembelajaran selesai. Alhamdulillah, semua tugasnya sudah terkumpul. Semoga hasilnya memuaskan. Materi tentang teks eksplanasi ini yang kita bahas hari ini alhamdulillah sudah berakhir, dan pembelajaran hari ini alhamdulillah juga sudah berakhir. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin mempertegas lagi ya tentang apa-apa yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada definisi teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Nah, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial maupun budaya. Nah, jadi teks eksplanasi ini berupa fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana, mengapa suatu fenomena itu terjadi. Yang kedua ada struktur teks eksplanasi, terdiri dari 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Nah, sudah 3 struktur dari teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks eksplanasi, ada keilmiahan, ada logis, ada objektif, ada yang membedakannya dengan teks eksposisi, yaitu tidak mempengaruhi pembaca. Lalu di kaidah kebahasaan ada kopula, ada kata kerja aktif, ada konjungsi, ada keterangan waktu, ada istilah ilmiah, dan ya itulah merupakan ciri-ciri dari kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian juga tadi sudah mendapat gambaran untuk
membuat kerangka untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan atau kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Dan yang terakhir, kalian menyunting teks eksplanasi yang kalian buat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.